سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. الله أكبر. ليش؟ أحبك ربي. ما تحب الله؟ الله أكبر. طب عشان الله كيف ما يحب الله. أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nantinya kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim. Selanjutnya salawat serta salam sering kita lafazkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencurahkan rahmatnya, mencurahkan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui momentum yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih di akhirat, adalah ketakwaan dan amal soleh lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu ketika ada seorang jamaah bertanya kepada ustadznya, "Wahai ustadz, saya kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar perkataan tersebut, mendengar pernyataan tersebut, akhirnya sang ustadz pun terkejut, akhirnya sang ustadz pun tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh jamaahnya sendiri. Kemudian sang ustadz kembali bertanya, "Kira-kira ada hal apa yang membuat Anda kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian sang jamaah itu mengungkapkan kepada sang ustadz, "Ya ustadz, saya ditimpa musibah, perusahaan saya bangkrut, kemudian keluarga saya meninggalkan saya, kemudian masyarakat tidak ada yang senang kepada saya, kemudian saya tertimpa sebuah penyakit. Bertahun-tahun saya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saya dipulihkan kembali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah doa yang saya lantunkan dan saya harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian mendengar perkataan tersebut, akhirnya sang ustadz dan jamaah pun berdiskusi tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mungkin ada di antara kita memiliki peristiwa yang sama. Mungkin ada di antara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang setiap hari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis di dalam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitabnya. Ada juga di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang doa itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku dekat. Lalu seperti apa kedekatan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengabulkan permohonan yang dilantunkan, yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Falyastajibu li, kata Allah, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman agar mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam berada dalam kebenaran. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat tadi artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjamin siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah kabulkan permintaannya. Bahkan di dalam hadis dikatakan ketika seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum hamba tersebut menurunkan tangannya, maka doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melihat bahwa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada di antara kita yang terkadang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak benar. Oleh karena itu kita akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita? Menjawab pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan itu pun tidak dalam waktu yang singkat. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menjawab beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam kitab Imam Bukhari, di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'watin." Tidaklah seorang muslim ketika dia itu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha itsmun wala qati'ur rahim, dan tidak ada berisi di dalam doa tersebut terdapat dosa, terdapat niat memutuskan tali silaturahim, illa atau Allah biha ihdas salas, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an tu'ajjala lahu da'watahu. Yang pertama, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa yang kita lafazkan, segala doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang meminta pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah hambamu ini pekerjaan ya Allah. Tidak lama setelah itu Allah memberikan peluang baginya untuk bekerja. Ada seorang santri yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada saya agar saya paham akan Al-Qur'an, agar saya paham akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak lama setelah itu Allah memberikan peluang kepadanya. Akhirnya sang santri memahami apa yang dilafazkan di dalam Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada pula orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbin nas, ya Allah, Tuhan manusia, adhib ba's, ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Kemudian tak lama setelah itu Allah mengangkat penyakit yang ada dalam seorang hamba tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan ketika kita meminta kepada Allah, kemungkinan pertama akan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yusarrifa anhu bisu'i mithlah. Kemungkinan yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa itu akan dihindarkan dari keburukan yang serupa. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan suatu hal, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan doa kita dan itu mungkin yang terbaik untuk kita. Barangkali ketika kita meminta sesuatu, kalau seandainya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi doa tersebut memberikan malapetaka kepada kita. Boleh jadi harapan dan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu sebagai tabungan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan atau menabung sesuatu hal di akhirat nanti. Ketika nanti di akhirat mungkin kita terkejut ketika kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang penghafal Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala membalas doa-doa yang ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka setelah kita tahu bukti dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala, lalu sebenarnya tidak layak bagi kita semua untuk kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan mengabulkan doa kita di saat itu juga. Kemungkinan yang kedua, doa itu tidak dikabulkan saat ini, mungkin diganti dengan hal yang baik agar kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan kepada kita semua. Kemungkinan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti doa-doa yang kita panjatkan siang, pagi, sore dan malam, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini, setelah kita mengetahui bukti dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sebenarnya tidak layak bagi kita untuk kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pada kesempatan kali ini khotib ingin menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika doa kita ingin diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan pernak-pernik apa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu berasal dari hal-hal yang halalan thayyibah. Ketika kita membaca di dalam hadis, pernah suatu ketika seorang pemuda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana doa dia akan dikabulkan sementara dia memakan hal yang haram, dia meminum hal yang haram, dan sementara dia memakai pakaian dan pernak-pernik dalam kehidupan dari sesuatu hal yang haram. Hadis riwayat Muslim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian yang kedua yang harus menjadi penekanan kita adalah kita tidak memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita pastikan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
kesannya jangan sampai memaksa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sekarang juga harus dikabulkan, maka itu merupakan etika yang tidak baik di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat yang lain bahwa ada sahabat Rasul yang berasal dari Yaman, tepatnya di negeri Qiron. Apabila ada seorang yang datang kepada kita, seorang pemuda, dia berasal dari Yaman, tepatnya di negeri Qiron, yang memiliki ciri fisik ada tanda penyakit kulit di pipinya. Apabila kalian menjumpai orang tersebut dan orang tersebut itu datang ke Mekah atau di Madinah, maka kalian mintalah doa kepada dia, karena sesungguhnya dia memiliki doa yang mustajab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut kepada para sahabat. Lalu pada zaman Umar bin Khattab, datang sahabat yang disifati sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat memperhatikan sahabat yang datang dari Yaman ini, sahabat yang berasal dari Qiron ini. Dilihat dari penampakannya dia biasa-biasa saja. Akan tetapi setelah ditelusuri, setelah dicek dan diteliti, dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Ketika ibunya itu ingin makan, disuapinlah ibunya dengan makanan yang lezat. Ketika ibunya ingin tidur, ditempatkanlah dengan tempat yang bersih dan rapi oleh sahabat ini. Ketika ibunya ingin buang hajat, dibersihkanlah kotoran dari apa yang ada pada ibunya. Ternyata sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab sahabat ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ini menjadi wasilah bagi kita semua. Ketika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala jika doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa faktor. Mungkin karena makanan yang kita konsumsi itu masih makanan yang haram. Mungkin kita tidak berbuat baik atau berkata kasar kepada kedua orang tua kita, dan itulah menjadi penyebab pada akhirnya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman, waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazidukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yuzikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.